الاسم معنى التعلم والتعليم التذكر والتذكير النفاء والانتفاع إفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والعمل بهما لكم مرضاته وتبس من سخط من الموت بشفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإني أسألك خاتما محمد صلى الله عليه وسلم وأسأله ورسول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in ala jami'i tabi'ina lahum إنسان إلى الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman. Islam kita sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Terakhir masih dalam rangkaian ayat-ayat Jawahir dalam surah Yasin. Karena surat Fatir kita selesaikan rangkaian ayat Jawahir pada surat Fatir. Berikutnya adalah rangkaian ayat Jawahir dari surah Yasin. Min surat Yasin arba'un wa ishruna ayatan. Dan ada itu dari surat Yasin, itu ada daripada surat Yasin, ada pun 24 ayat dari ayat-ayat Jawahir. Ini ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat permata daripada Quran, Jawahirul Quran. Itu yang menunjukkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah melalui tanda-tandanya, kebesarannya, keagungan Allah SWT. Itu langsung kepada rangkaiannya pada ayat 33 sampai 44 surah Yasin. Karena di ayat 1 sampai ayat setelahnya itu ya berbicara tentang orang-orang yang ingkar daripada Quraisy dan sebagainya, terus tentang permisalan kaum yang dulu, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, permisalan satu desa, ada matalan Antokia atau sebagainya. Sudah diutus para utusan, ternyata mereka mengingkari. Terus bagaimana akibat dari pengingkaran mereka? Pada khamidun, tiba-tiba mereka Allah binasakan, naudzubillah, dan seterusnya sampai kepada wa ayatul humul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna min habban. Baru di situ masuk kepada ma'rifatullah, itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah berupa bumi yang tandus yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayatul humul ardul maitah. Dan tanda, adapun tanda bagi mereka atas adanya Sang Pencipta, atas kudrat Allah Pencipta yang kudratnya yang sempurna adalah apa? Allah hidupkan orang-orang yang mati. Dipermisalkan bumi yang tandus, al-ardul maitatu. Ya, dikatakan maitatu tidak asy'abiyah, bumi yang di situ kering, kerontang, tidak ada sesuatu padanya daripada tumbuhan. Ketika Allah turunkan air,
Dengan proses maka berubahlah bumi yang tadinya tandus menjadi ihtazzat wa rabat. Karena dalam ayat yang lain surah Al-Hajj, "Anzal 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat." Ketika Allah turunkan air maka ihtazzat, tergoncang yakni dengan munculnya tanaman-tanaman wa rabat, dan tumbuh di situ tumbuhan, wa ambatat, menumbuhkan min kulli zaujin bahij, dari setiap tanaman-tanaman pasangan yang indah. Ya. Maka oleh karena itu Allah berfirman, ahyainah, bumi yang tandus tadi kami hidupkan. Kami menghidupkan siapa kami, akan ardh, akan bumi itu. Ardul maitah tadi, wa akhrajna, mengeluarkan siapa kami, ini Allah SWT, mina, dari bumi yang tandus itu. Famin huyakulun, maka dari mereka lah, dari bumi itu ya, habban, kami keluarkan dari bumi itu habban, biji-bijian, gandum, beras dan sebagainya, jagung, itu berupa makanan pokok. Faminhu, dari habban itulah, dari biji-bijian itulah mereka yakuluna, mereka memakan rezeki Allah SWT. Mereka memakan atau mereka makan dari biji-bijian itu. Eja'anahu lahum rizqan lahum li'an'amihim, rezeki bagi mereka dan hewan ternak mereka berupa rumputnya dan sebagainya, itu rezeki bagi hewan ternaknya, biji-bijinya rezeki bagi manusianya. Bahkan Allah siapkan semua rezeki bagi orangnya, bagi hewan ternaknya, sehingga hewan ternak itu juga jadi dimakan. Hewan ternak itu pun dimakan oleh manusia. Ya. Katanya walaiti dulu gitu. Yang mau makan sayur makan kambing. Makan sayur tidak mau. Kambingnya sudah makan sayur, jadi saya makan kambing. Raja walaiti dulu. Suruh makan kambing tidak mau, apa makan sayur tidak mau, kambing-kambingan. Nah ini kambingnya sudah makan sayur katanya. Saya makan kambingnya. Jadi Allah siapkan rezeki bagi manusianya, bagi an'am. Ya, nanti nanti akan kita dapati juga di akhir surah Yasin itu tentang peringatan Allah akan nikmat tersebut. Kemudian ahyaina akhrajna min habba man yakulun. Itu permisalan bagaimana Allah menghidupkan orang mati, seperti Allah menghidupkan tanah yang tandus, asalnya tidak ada apa-apa, Allah turunkan hujan. Dan ini sudah kita sering dapati permisalan seperti ini di ayat-ayat sebelumnya, ayat Jawahir sebelumnya. Ya. Ketika turun hujan maka menjadi subur tanah. Sama nanti ketika sudah tiup sangkakala, meninggal semua, mati semua yang hidup, Allah turunkan hujan antara dua nafkoten, dua tiupan. Qala kam kana ya Rasul, berapa baina nafkot? Qala arba'un. Abu Hurairah ditanya, berapa arba'un? Arba'un sanatan. Qala abaitu. 40 tahun, kata Abu Hurairah, saya tidak mau. Yang tidak mau menentukan berapa tahun, karena pokoknya 40 bulan. Kalau apa itu? Arba'una syahran, arba'una yaman, kalau arba'una usbu'an, 40 minggu, kalau apa itu? Arba'una yaman, kalau apa itu? Bagaimana dalam Bukhari? 40, kemudian Allah kasih turun hujan. Nah, hujannya kemudian tumbuhlah mereka para manusia itu seperti tumbuhnya biji-biji di musim semi, di musim tumbuh itu. Tumbuh dari ajbul dhanab, seperti sudah kita pernah bahas itu. Ujung daripada tulang ekor, yang itulah dari situlah kemudian nanti yurakabul khalqu, disusun kembali makhluk itu. Kemudian waja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan di bumi yang maitah tadi, di ardul maitah tadi, di bumi yang tandus tadi, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, berupa pohon-pohon kurma. Kalau tamrud kan buah, nakhil itu pohon kurmanya. Wa anabin, pohon anggur. Wajanna biha minal uyun, kami pancarkan biha pada bumi yang tandus tadi itu, atau pada jannat itu daripada uyun, mata air. Yang kemudian di mata itu mengalir sungai, anharon, sarihatan, yang mengalir dilepas air itu di beberapa tempat. Ya. Mereka memerlukan daripada uyun tadi itu, daripada mata air itu, untuk supaya mereka makan hasil dari berbuah. Kemudian jadi ketika Allah SWT
mengungkit atas makhluknya dengan mewujudkan zuruk, ya, kebun-kebun, ladang-ladang, maka Allah ikutkan dengan menyebut buah-buahan hasil daripada ladang tersebut dan macam-macam buah-buahan tadi, dakhil, a'nab dan sebagainya. Qauluhu, adapun firman Allah SWT, liya'kulu min thamari. Itu Allah ikutkan dengan mengungkit buah-buahan yang dimunculkan, yang Allah tumbuhkan dari pohon-pohon tadi. Liya'kulu min thamari. Allah tumbuhkan semua itu supaya apa? Supaya mereka memakan dari thamarihi, dari hasilnya, buahnya. Jadi mereka para ibad itu, ya hasratan alal ibad ma yatim rasul. Aduh, hasratan, ada betapa menyesalnya. Anggap saja penyesalan terhadap hamba-hamba itu yang didatangi para rasul tadi kemudian diingkar. Termasuk Quraisy didatangi Rasulullah kemudian diingkar. Ya hasratan ibad ma yatim rasul akan biasa alam yarau. Kemudian dari situ alam yarau, tidakkah mereka melihat kamalan qablam lakurun dan seterusnya. Sampai kemudian Allah bilang wa in kullu majnun al mudharun wa aitu lahum, dan tanda kebesaran bagi mereka, bagi ibad dari hamba-hamba Allah yang lupa akan Allah, ingkar kepada Rasulullah SAW, maka Allah beri tanda yang mereka lihat, yaitu berupa bumi yang tandus, yang ditumbuhkan tanam-tanaman, dialirkan mata air, tumbuh jannat, kebun-kebun dari nakhil wa anab, apa namanya, nakhil pohon-pohon kurma, anab pohon-pohon anggur. Kemudian Allah ungkit pula tentang buah-buahnya yang Allah keluarkan, liya'kulu, supaya mereka para hamba tadi makan dari tamarihi, daripada buahnya. Ya'kulu min tamarihi wa minatu aydihim, dan mereka makan dari ini min tamarihi, dari buahnya air tadi, uyun tadi, atau buahnya nakhil atau anab tadi. Wa minatu aydihim, dan apa-apa yang diperbuat akan ya, oleh aidihim, oleh tangan-tangan mereka sendiri. Jadi mereka juga memakan apa yang mereka buat dari tangan-tangan mereka. Ya. Bila aradul uyun wal anhar lati lam ta'mal la yadu khalqin. Ini ada mata itu, ada mata air, sungai-sungai yang di situ tidak ikut campur tangan, tidak dibuat oleh tangannya makhluk, sungai yang alami, atau yang mereka perbuat dengan tangan mereka, berupa irigasi yang mereka alirkan, mereka buat untuk mengalirkan air. Amamil atau aidihim, dan apa yang mereka yang diperbuat, apa sesuatu tadi oleh tangan mereka sendiri, yang semua ilmunya Allah yang memberikan pengetahuan itu untuk cocok tanam, termasuk irigasi tadi. Afala yashkurun, tidakkah mereka itu mensyukuri nikmat Allah SWT? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang khalaqal azwaja kullaha, yang mana Allah itu sudah mencipta al-azwaj, pasangan-pasangan semuanya, dari semua jenis. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi berupa buah-buahan, biji-bijian, ada yang dikawinkan, ya, laki perempuan diserbuk sari dengan putiknya, dikawinkan seperti kurma. Wa min anfusihim, itu pasangan-pasangan juga dari mereka sendiri, yaitu dzukur wal inath, laki perempuan dari manusia berpasang-pasangan juga. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui daripada yang Allah ciptakan, berupa hewan-hewan di darat, di laut, yang mereka semua belum bisa mendata semua spesies yang ada, baik hewan-hewan darat, hewan laut. Maka di kedalaman laut yang tidak bisa dijangkau itu mungkin masih banyak spesies-spesies yang mereka tidak tahu. Mimma la ya'lamun, termasuk yang berpasang-pasangan, wa mimma la ya'lamun ini positif dan negatif, azwaj. Wa mimma la ya'lamun, dari apa yang mereka tidak tahu, dan dari apa yang mereka tidak tahu. Wa ayatul lahumul lail
Dan ada lagi tanda bagi mereka yang menunjukkan atas kudrat kami, kata Allah, itu berupa lail, malam, naslahu minhun nahar, yang kami salah itu kalau kulitnya ular, itu ular ganti kulit, lungsungi ular itu ya salah. Atau kambing disisat ya Pak, kulitnya itu yaslah al-jilid. Naslahu minhun nahar, ya kan, seolah-olah kan malam itu dikeluarkan daripada siang dikeluarkan. Naslahu minhun nahar. Fa idahum mudlimun, maka tiba-tiba mereka gelap. Ainan zi'u nakshitu, kami cabut malam daripada siang. Minhu, dari malam itu, an-nahar, kami lepas dari malam itu siang. Fa idahum mudlimun, kami cabut siang dari malam itu, maka tiba-tiba mereka itu pun mudlim, masuk ke dalam kegelapan. Karena dari azlama yudlimu, itu salah satu wazan afalah. Kalau di amsilatul tasrif wa maksum itu apa? Ay adkhala fi syai'in, a'raqa ay dakhala fil iraq, azlama ay dakhala fi zulmah, wa idahum mudlimun, berarti tegese masuk kepada sesuatu. Azlama ay dakhala fi zulmah, masuk ke dalam. Fa idahum mudlimun, tiba-tiba mereka masuk dalam kegelapan setelah malam dicabut. Kemudian Wamanahu nudhibun nahara, maknanya adalah kami pergikan siang. Wa naji'u bil laili, dan kami datangkan dengan malam. Kenapa? Karena asalnya az-zulma wan nahar itu masuk padanya bil qurbasulihun nahar minal lail. Ketika terbenam matahari maka dicabut siang dari malam, sehingga nampaklah malam. Kemudian an-nahar, siang itu masuk ya pada malam. Jika ketika siang itu dicabut, dihilangkan dengan dibenamkannya matahari, maka datanglah malam menutupi daripada siang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Masalah ini dicabut malam itu, dari malam itu dicabut siang. Itu dengan digeser tanda siang itu matahari, kan matanya hari. Matahari kan matanya hari. Sehingga habis mataharinya datang malam. Ada yom, ada lail. Yom itu hari, lail itu malam, datang malam. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahasa yang lain yulijul laila fin nahar. Allah masukkan siang dalam malam. Laila fin nahar, malam dalam siang. Yulijul nahar fil lail. Allah masukkan siang dalam malam. Sebagian menafsirkan yulijul laila itu berarti mengurangi dan menambah waktu siang, sehingga ada sebagian waktu siang dimasukkan ke malam sehingga bertambah malamnya lebih panjang, atau sebaliknya kadang-kadang siangnya yang lebih panjang. Kemudian ya, itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini yang saya katakan tempo hari, bahwa Allah itu atau Quran itu mengetengahkan gejala atau fenomena alam itu bukan murni untuk sains, tapi untuk menunjukkan kesucian, keagungan Allah SWT. Sehingga di sebagian ayat itu dimulai dengan ke Allah dulu, baru kepada tandanya. Subhana, maha suci dia, zat yang alladzi, subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci dia yang mencipta segala pasang-pasangan. Tanda kemahasucian Allah adalah terciptanya berpasang-pasangan.
Maha suci Allah dari sekutu, dari macam. Kok bisa tandanya berpasang-pasang itu menunjukkan subhana, menunjukkan maha suci Allah, yaitu tadi. So hanya dia yang witrun yuhibbul witra, hanya dia yang maha ganjil dan dia suka kepada yang ganjil. Adapun lainnya selain Allah itu berpasang-pasangan semua. Wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah ya semua makhluk. Al-watar huwa Allah. Wal watri, al-watar yakni Allah yang maha ganjil dan suka kepada ganjil, kepada witir. Autiru ya al-Quran, Allah al-witru, witrun yuhibbul witru. Autiru ya al-Quran. Punya Allah itu maha ganjil dan suka kepada yang ganjil, maka witirlah kalian ya al-Quran. Ini kaum muslimin. Wasyamsu tajri mustaqarriha. Jadi kadang Allah tunjukkan kemahasucian Allah, keagungan Allah baru tandanya berupa tadi seperti ini. Subhana, maha suci Allah. Alladzi khalaqal azwaja, baru tunjukkan tandanya. Itu khalaqal azwaja kullaha. Kadang-kadang Allah sebutkan tanda dulu, baru ditutup dengan kembalikan kepada Allah. Seperti nanti itu ayat yang setelahnya. Dan semua, kalau antum perhatikan semua ayat yang membeberkan fenomena jatuh bangunnya kaum, nabi ini, jatuh bangunnya satu masyarakat, membeberkan fenomena alam. Semua Allah tidak membeberkan itu sekedar sains atau pengetahuan, tidak. Tapi itu kepada Allah. Maka sains yang Islami itu yang mengikat semua itu kepada Allah. Dia belajar sains menghantarkan kepada Allah. Kalau tidak menghantarkan kepada Allah berarti belum. Kata Imam Ghazali, seandainya orang tahu semua di Ajaibul Qalb, ngerti semuanya ini, kenal semuanya tapi nggak kenal Allah, berarti dia belum mengerti, belum paham, belum berilmu. Itu. Makanya sains Islami yang ideal itu yang mengenalkan pada. Bukan science for science, bukan ilmu untuk ilmu. Itu anunya orang barat. Karena mereka tidak mengenal nilai. Tidak mengenal nilai aksiologi daripada ilmu itu. Sehingga cuma ilmu untuk ilmu, sains untuk sains. Allah tidak. Dalam Islam itu dibeberkan semua karena menunjukkan kemahasucian Allah yang membuat segala sesuatu. Wasyamsu tajri mustaqarriha. Ini Allah tunjukkan dulu gejalanya, baru nanti dikembalikan zalika takdirul. Nah, itu semua itu ketentuan siapa? Takdirul aziz alim. Tunjukkan dulu fenomenanya, baru kembali kepada Allah. Ada yang begitu. Semua coba antum lihat, semua ya. Modelnya begitu, pemaparannya. Ada yang dimulai subhana dulu, dari Allah dulu baru. Kalau mau boleh saya silakan top down. Ada yang bottom up. Dari alam ini kepada Allah. Ada dari Allah kepada alam. Dan begitulah makom para aulia. Ada aulia itu yang orang solehin melihat dari alam dulu. Ya, kebanyakan dari kita masih meraba itu. Itu pun kalau ingat ya kan, yang ada di balik alam itu. Tanda dulu baru langsung ke Allah. Tapi kalau aulia tidak. Melihat Allah sebelum segala sesuatu. Dia tidak lihat itu. Itu para aulia. Kemudian apa tadi? Wasyamsu tajri. Maka matahari itu tajri, matahari itu beredar. Jaro ya, jadi kalau manusia berlari, kalau air yang mengalir, matahari itu beredar. Limustaqarrin laha, pada mustaqornya, pada tempat menetap baginya, bagi matahari tadi. Ya. Atau ada yang menafsirkan ila mustaqor, limustaqor itu ila mustaqorrin, sampai tempat menetapnya di satu saat matahari itu apa? Tidak lagi beredar, terhenti. Apa dulu ada orang barat itu, saya ingatnya ada lagu barat dulu. Ya bukan lagunya, tapi the end of the world.
why does the sun go on shining apa itu. Terus kemudian dia kenapa kok matahari itu makin lama sampai the end of the world. Apakah ini akhir daripada dunia? Itu yang bikin itu bukan, coba nanti lagu barat kuno lama. Pokoknya Bapak masuk Islam apa penyanyi enggak tahu. Ada benar lagu? Bukan. Dia cari lah itu. Itu bicara tentang akhir dunia, the end of the world. Ya. Masa Maduranya the end of the world. Ya, akhir dunia. Padahal enggak, bukan Muslim. Hanya mereka yang mengakui bahwa suatu saat semua ini matahari semua kan. Dan semua pengetahuan ilmu pengetahuan pun membuktikan itu. Ya. Proses apa pembakaran seperti hidrogen di matahari itu lama-lama akan meredup, akan berkurang, dan pada satu saat nanti wallahu a'lam itu dia akan padam. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadar seterusnya. Ketika matahari itu digulung. Kalau bahasa Quran kan. Maka kata li mustaqorin laha, ada yang menafsirkan ila mustaqorin laha. Matahari itu terus beredar sampai pada mustaqor, tempat dia menetap. Sudah tidak beredar lagi. Ila mustaqorin laha. Ai ila intihai sairiha. Hingga perhentian perjalanan matahari itu inan qita'id dunya wa qiyamis sa'a, ketika selesainya dunia ini dan bangkitnya kiamat. Kemudian ada yang mengatakan inna tasiru hatta tantahi ila ba'di maghribiha. Matahari itu beredar sampai terhenti kepada paling jauhnya tempat terbenamnya matahari. Kemudian kembali lagi ke mustaqor. Ke mustaqornya. Yaitu ada aphelium dan ada perihelium. Ada titik di mana titik terjauh matahari dan titik terdekat matahari. Terjauh itu yang kemudian dingin, ya. Lebih dingin dari biasa. Titik terdekat, ya. Karena matahari komet itu katanya punya garis ekliptika, itu garis edar sendiri yang berbentuk elips. Allahu a'lam bishawab. Yang dulu zaman Kopernikus tahun 1500 atau 1600 itu mereka mengatakan heliosentris, bahwa matahari itu pusat tata surya, dia tidak bergerak. Tapi ternyata di akhir kemudian matahari bergerak. Al-Quran dilawan sehingga sing firman iki gawe jagat, ya pasti lebih tahu. Wa syamsu Allah bilang tajri, matahari itu beredar. Dia bilang oh enggak, tetap ya sakarepmu. Hanya ternyata ya di akhir-akhir itu baru ketahuan matahari ternyata enggak diem. Wa syamsu tajri. Maka jangan sekali-kali terlalu gampang mengkaitkan teori sains itu dengan ayat Quran. Kasihan ayatnya nanti. Kalau teorinya salah, masa mau kita salahkan ayatnya? Kan enggak mungkin. Ya mungkin ada kemiripan, wallahu a'lam. Tapi kalau memvonis itu paling benarnya teori, wallahu a'lam. Yang namanya pengetahuan manusia itu terbatas. Sebagian lagi mengatakan, dan memang sahih daripada hadisnya, bahwa mustaqor wa tahtal arsy. Tempat mustaqor, menetapnya matahari itu di bawah arsy. Matahari itu terus akan minta izin untuk terbit, sampai suatu kali matahari itu minta izin untuk terbit, namun Allah tidak mengizinkan lagi. Kecuali terbit dari tempat terbenamnya, itulah kemudian kiamat. Kemudian itu yang diriwayatkan, tapi ini memang muskil. Tapi ya memang hadisnya sahih. Dari Rasul SAW juga diriwayatkan di Bukhari, dan yang lainnya juga meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Qala Rasulullah SAW lebih dari naqar bersyams. Rasul bersabda pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
Atadri aina tadhab? Tahukah kau kemana matahari itu pergi? Abu Dzar mengatakan qultu Allah Rasul alam, saya katakan Allah Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Qala fa aina tadhabu tadhabu hatta tajuda tatal arsh. Sungguhnya dia pergi sampai sujud di bawah arsy. Fatastadzin, lalu matahari itu minta izin, yu'dzan laha, dan diizinkan untuk dia terbit, yushiku an tasjud wala yuqbal minha. Hampir-hampir matahari itu nanti sujud pada Allah, namun Allah tidak menerima sujudnya atau izinnya. Tastadzin fala yu'dzan, minta izin tapi tidak diizinkan lagi. Kemudian Allah akan berfirman pada matahari, irji'i min haitsu ji'ti. Wahai matahari, kembalilah kau dari mana kau datang. Fatatlu min maghribiha, maka lalu matahari pun terbit dari tempat terbenamnya ketika itu. Itu terbit dari barat. Fadzalika qaulu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, kata Rasul, wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari akan beredar sampai kepada mustaqarnya, tempat menetapnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, ketentuan dari Al-Aziz, Zat yang maha perkasa, yang tidak dikalahkan oleh siapapun keputusannya. Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya, perkasa, ini nggak bisa dipaksa Allah untuk keputusannya. Kiamat lebih cepat atau ditunda. Alim, dan Allah mengetahui kapan itu terjadi. Kemudian ada riwayat Abdullah bin Abbas, juga qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Wa syamsu tajri la mustaqarra laha. Itu qiraat yang Abdullah bin Mas'ud. Dan matahari beredar la mustaqarra laha, tidak ada tempat berhenti, terus beredar selama-lamanya. Wa syamsu tajri mustaqarra laha, dzalika taqdirul azizil alim. Itu ayat 38. Wal qamaru qaddamnahu manazila. Dan bulan kami tentukan bagi bulan itu manzilah-manzilah. Tempat-tempat singgah bulan tadi selama rotasinya. Tempat-tempat singgah bulan tadi. Ya. Kemudian manazila, ini manzilah-manzilah daripada bulan itu. Dari mulai bulan mati, rotasi bulan tadi yang terkena daripada cahaya matahari, bagian sampai kemudian bulan itu melebar sampai separuh, sampai purnama, sampai kembali lagi angsur-angsur berkurang lagi, sampai hatta ada kalau urujunul qadim, hingga ada kembali dia kalau urujunul qadim seperti tandan kurma yang tua, itu sampai kembali sabit seperti tandan kurma yang Qaddana manazila, kami tentukan manzilah-manzilah bulan itu 29 manzilah. Ketika sudah sampai akhir manazil, akhir manzilah, maka dakqa, dia menjadi tipis. Maka itulah firman Allah hatta ada, sehingga kembali apa qamar itu kalau urjun, seperti urjunil qadim, di tandan kurma, kayu daripada tandan kurma yang tua. Kalau sudah tua, maka dia taqawas, lengkung, seperti bulan sabit itu. Kemudian maka dipersamakanlah bulan itu seperti tandan kurma kalau sudah sabit. La syamsu yang bagilah an tudrikal qamar, tidaklah matahari itu yang bagi patut laha bagi matahari. Apa an tudrikal qamar, apa menyusul matahari itu akan bulan. Ai la yadkhulun nahar ala lail qabla qidai, enggak mungkin masuk malam kepada siang kepada malam sebelum selesainya siang.
Wala yadkhulul lail alana, tidak mungkin masuk pula malam kepada siang. Qabla qidaihi, sebelum selesainya malam. Itulah firman Allah, walal lailu sabiqun nahar, tidak mungkin malam mendahului siang. Semuanya sudah diketahui untuk silih berganti menurut kadarnya masing-masing. Sehingga masing-masing tidak memasuki kekuasaan masing-masing. Tidak mungkin terbit matahari di malam hari, sebagaimana tidak mungkin terbit bulan di siang hari. Dan kalau dikatakan idza jitama, kalau dua-duanya berkumpul, bulan dan matahari, adraka kullu minhuma, satu menyusul yang lain, maka qomatil qiyamah, bangkitlah kiamat. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dikumpulkan antara matahari dan bulan. Kemudian wa kullun fi falaki yasbahun, dan segala sesuatu, semua, setiap dari satunya, matahari dan bulan itu kullun, semua dari matahari dan bulan, fi falakin, berada pada falak, garis orbitnya. Yasbahun, mereka beredar. Yasbah itu makna asalnya itu berenang. Sabaha yasbahu, kalau pada manusia itu berenang. Sabaha yasbahu. Nah, ini di kalimat diksi pilihan kata yasbahun ini bukan sembarangan. Memang menurut penelitian tuh matahari bulan itu kalau digambarkan itu seperti misalnya mirip dengan orang yang sedang berenang. Kullun fi falaki yasbahun. Semua dari mereka matahari dan bulan itu beredar pada falaknya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan bil majhul. Dan tanda bagi mereka, kami bawa dzurriyyatahum, bagi para ibad tadi yang ingkar tadi, anna hamalna dzurriyyatahum, kami bawa keturunan mereka bil majhul, di bahtera yang penuh muatan. Dzurriyyah itu secara bahasa yaqa alal aba wal aulad, bisa ke atas, bisa ke bawah dzurriyyah, walaupun sering diartikan keturunan. Wa ayatul, di antara tanda mereka, tanda bagi mereka adalah anna, bahwasanya kami, kata Allah, hamalna dzurriyyatahum, dalam qiraat yang lain dzurriyyatihim, kami bawa dzurriyyah mereka, usul kakek-kakek mereka, fil fulki, di bahtera Nuh alaihissalam. Fil fulkil masyhun, di bahtera yang penuh, masyhun itu penuh muatan. Syahana itu mengisi, makanya syahana itu charger, itu untuk mengisi, itu namanya syahan. Itu syahana. Masyhun itu yang diisi penuh, diisi penuh muatan. Masyhun, fil fulkil masyhun. Al fuluk itu termasuk kalimat yang antara mufrad dengan jamaknya sama. Fulkun itu bahtera, fulkun juga bahtera. Makanya kadang dimudzakarkan, kadang dimuannats. Di sini dimudzakarkan. Fil fulkil masyhun karena dianggap bentuk mufrad, yaitu perahu itu, bukan perahu-perahu. Tapi perahu itu perahunya Nabi Nuh alaihissalam satu. Makanya ini bukan masyhunah. Tapi fil fulkil masyhun. Bukan mudzakkar, bukan muannas, tapi mudzakkar. Ya. Litajriyal fulku, kan ada di ayat yang lain. Fulku itu dimuannaskan. Itu maknanya bahtera secara umum. Ya. Kemudian ay mamlu, masyhur ay mamlu, al murad bihi safinatun Nuh alaihissalam. Jadi tanda kebesaran Allah, Allah bawa kakek mereka. Kalau Allah mau tenggelamkan, gemes, sudah Allah tenggelamkan semuanya, wis date makhluk-makhluk Nabi Nuh. Allah bikin makhluk yang lain, ansyana khalqan akhar, Allah, kami bisa ciptakan makhluk yang lain seandainya kami mau, kata Allah SWT. Karena tidak mengurangi apapun dari kekuasaan Allah. Maka termasuk tanda bagi mereka, kalau mereka ingkar, itu keturunan macam-macam kami buat dari satu bahtera yang ada di bahtera Nuh itu. Karena Nuh itu yang tersedia. Apa dalilnya? Di surah As-Saffat. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin.
ayat 77 atau 70. Wa ja'alna dzurriyyatahu baqin wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya lah, keturunan Nuh lah yang baqin, yang tersisa. Artinya semua habis. Maka Nuh itu boleh disebut Adam kedua. Jadi kita nih elek-elek itu keturunan dua nabi. Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Keturunan nabi, ya keturunan nabi, Nabi Nuh. Turunan Nabi Adam. Ya. Dan Nabi Nuh itu menyebar Sam, Ham, Yafith dari 3 anak. Yang satu meninggal, Yam atau Kan'an. Ada yang mengatakan anaknya, ada yang mengatakan cucunya. Itu Kan'an bin Ham bin Nuh. Namrud itu kalau menurut perjanjian lama, itu silsilahnya Nimrod disebut di perjanjian lama itu Nimrod bin Kush bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Allahu a'lam. Katanya mereka Israiliyat lagi. Namrud. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Fulkil masyhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan bagi mereka mimithlihi. Ya. Daripada sepertinya, seperti bahtera itu. Kami ciptakan untuk mereka angkutan lain. Seperti bahtera itu. Seperti apa yang mereka kendarai. Mimithlihi. Mayar kabun, apa yang mereka kendarai. Ini Allah ciptakan kendaraan-kendaraan lain di darat. Yang bisa ditumpangi manusia. Itu apa? Perahu-perahu kecil setelah Safinatun Nuh itu contohnya modelnya dari Nuh alaihissalam yang di sungai itu kami ciptakan, ini kami beri ilham mereka untuk membuat kendaraan seperti itu, mimithlihi ma yarkabun, dari apa-apa yang mereka tumpangi, mereka naiki. Itulah kemudian Allah ancam wa inna sya nughriqhum, kalau kami mau kami tenggelamkan mereka. Sudah tidak jadi apa-apa, sudah habis. Inna sya nughriqhum fala sarikha lahum, maka tidak ada yang bisa menolong, yang diteriaki untuk menolong mereka, tidak ada. Sorikh itu dekat sorokhotnya berteriak. Sorikh ay masrukhun, orang yang diteriaki untuk diminta itu tolong. Fala sarikha lahum, tidak ada penolong bagi mereka. Walahum yunqadun, tidak pula mereka diselamatkan. Seandainya kami mau, kami tenggelamkan. Kalau sudah kami tenggelamkan, siapa yang mau nolong? Kalau sudah Allah berkehendak begitu, siapa yang mau nolong mereka? Walahum yunqadun, mereka pun tidak diselamatkan. Illa rahmatan minna, kecuali hanya karena rahmat dari kami, maka mereka bisa berketurunan sampai sekarang. Itu rahmat dari. Wa mata'an ilahin, dan untuk memberikan kesenangan. Kami selamatkan mereka illa angin karono rahmat. Ya. Kecuali karena rahmat Allah, maf'ul ajlih, karena rahmat dari kami. Wa mata'an, karena untuk memberi kesenangan pada mereka, kesenangan hidup. Ilahinin, sampai satu waktu tertentu, itu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yaitu hari di mana tadi itu kiamat yang mustaqorillah tadi. Allahu a'lam bishawab lahum, dan seterusnya. Sampai ke ayat 71, nanti baru ketemu lagi ayat Jawahir berikutnya, ayat 71 sampai 83 akhir itu. Surat Yasin menunjukkan tanda kebesaran Allah. Allahu a'lam bishawab. Iyanya sampai mana?